Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Dan mereka akan bernubuat. Mengikut Yesus keputusanku. Salam, nama saya Yatmi. Saya dari Desa Muntuk, Kecamatan Seringin, Karanganyar, Jawa Tengah. Jawa Tengah ya, Ibu ini dari Jawa Tengah. Ya, silakan Ibu. Saya latar belakangnya backgroundnya Muslim, keluarga Muslim semua. Jadi emang dari kecil orang tua tidak mengajarkan saya untuk mengaji. Jadi dulu saya tidak tahu artinya mengaji itu, juga tidak mengerti. Kalau kita sembahyang cuma ikut-ikut saja, macam sembahyang tarawih ke apa, cuma ikut saja, maksudnya tidak mengerti Apa artinya apa ya? artinya ikut begitu. aja ya, Ya. sembahyang ngaji ikut-ikutan ya. Ya. Terus pernah kelas 6 saya punya nenek orang Katolik, dia tinggal di Jakarta. Dia bilang begini, waktu itu almarhum bapak masih hidup. Dia bilang, saya akan membawa saya punya cucu perempuan ke Jakarta, tapi dia harus mau ikut agama saya, dia bilang. Tapi di situ saya berpikir, nanti kalau saya jadi Kristen saya masuk neraka. Saya dari kecil sudah mungkin dari lingkungan juga yang mendoktrin pikiran biar kalau kita ikut Kristen kita masuk neraka dan kita murtad. Itu yang di pikiran saya. Terus berjalannya waktu, saya waktu itu kerja di orang Manado di Jakarta Utara, dan di situ orangnya majelis. Setiap hari sekolah minggu pasti di rumah situ. Dan kenapa saya tiba-tiba tersentuh hati saya untuk mengikut Tuhan Yesus. Dan saya di situ dikasih saya bilang saya mau ikut Tuhan Yesus. Dan setelah itu betul saya diikut Tuhan Yesus. Terus saya pulang ke rumah ke Jawa, di tempat saya. Orang kampung itu kalau lihat saya ke gereja, dong mencela saya. Menghina ya? Ya. Apa yang mereka hina? Menghina begini, dia tidak ke gereja, dia paling jalan ketemu laki-laki, ketemuan dengan laki-laki, dengan status saya yang dikatakan tabu oleh masyarakat situ. Maksudnya saya janda di situ. Tapi saya berbicara, Tuhan tolong saya. Dan saya dipertemukan dengan suami orang Ambon. Di situ waktu itu kita masih dalam tahap penjajakan begitu. Dan pernah suatu malam sekitar jam 11:30 begitu, kita habis teleponan dengan saya punya suami sekarang ini. Dan kebiasaan saya kalau tidur, saya buka Alkitab, saya taruh di sebelah kanan di atas kepala. Saya habis telepon begini, saya mau tidur. Itu antara tidur sadar dan tidak sadar. Kalau saya ini begini, saya belum tidur, tapi ada tangan yang keluar dari Alkitab. Tangan ini langsung pegang tangan saya. Dia bilang, Tuhan Yesus bilang, aku akan menolong kau. Terus saya langsung kaget. Saya udah berkata begini, Tuhan, terima kasih kalau engkau mau menolong
Tuhan, aku akan menolong engkau. Saya ingat saya punya dosa-dosa. Sejak saat itu, saya merasakan damai sejahtera dalam hati saya yang belum pernah saya rasakan dari sebelumnya. Dan sewaktu saya punya ikut Tuhan Yesus ini, saya punya keluarga, terutama kakak dan kakak ipar di menentang saya, dia bilang saya tidak punya saudara seperti dia. Dia sudah muter dari Muslim dan saya tidak akan mengakui dia. Dia bilang, puji Tuhan, terima kasih. Inilah kalau saya ikut Tuhan, memikul salib lebih berat. Saya bilang, tapi puji Tuhan, saya bisa sampai sekarang itu semua atas anugerah Tuhan dan bimbingan Tuhan. Saya cuma berdoa, Tuhan, kuatkan iman saya, mampukan saya, dan suatu saat keluarga saya akan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Ya. Itulah pergumulan dan kerinduan saya untuk keluarga saya. Walaupun sangat besar rintangan yang harus saya hadapi, tapi saya percaya Tuhan akan memampukan saya, akan menolong saya. Amin. Terus apa yang tantangan apa yang dialami terhadap keluarga sekarang? Ibu kan menjadi Kristen, keluarga semua sudah tahu ya? Sudah. Terus apa ininya mereka? Puji Tuhan, kalau dari mama welcome. Mama orangnya enggak fanatik. Jadi apapun keputusan saya, mama bilang, apapun keputusan kamu, asal kamu bertanggung jawab dengan Tuhan. Saya bersyukur di situ mama sudah welcome. Itu mama orang Jogja asli? Kalau mama Jawa asli. Jogja? Bukan, kalau Karanganyar. Karanganyar. Ya. Kalau bapak? Bapak Karanganyar juga. Karanganyar. Jadi sama-sama Solo ya? Ya. Sama-sama Solo. Orang Solo ya cukup keras ya. Iya. Iya, jadi itu pengalaman ibu menjadi percaya dengan Tuhan. Sebenarnya apa yang dirasakan selama ini, selama dengan Tuhan? Perubahan apa yang dirasakan? Kalau perubahan banyak, apalagi dengan saya punya kesaksian tuh sangat luar biasa. Tuhan memberkati saya dalam kehidupan saya itu sungguh luar biasa. Apa itu? Pertama, saya ini Jangan banyak-banyak. ya dulu saya sudah bicarakan kalau saya janda dulu selama 10 tahun itu dengan tidak ada anak, dan di situ mertua bilang kau ceraikan dia karena dia tidak ada anak. Terus berjalannya waktu saya dipertemukan dengan suami yang Ambon ini, di situ gak pergumulan. Di situ kita mau pemberkatan nikah di gereja sini. Waktu itu gereja ini masih ada Bapak Gembala yang di atas yang sini. Jadi pendeta sini itu masih di bawah pengawasan begitu. Beliau bilang gini, maju terus. Saya dengan suami bilang gini, masa kita mau hidup kudus di Tuhan tapi suruh maju terus, sedangkan kita masih dalam hidup dosa. Saya bilang. Terus berjalan waktu, Tuhan buka jalan. Saya bilang, kita serahkan sama Tuhan. Kalau emang Tuhan buka jalan, kita mau hidup benar, pasti Tuhan buka jalan. Benar. Waktu itu tahun 2016 ada salah satu hambanya Tuhan dari Manado yang dari Merauke berkunjung ke sini. Dia bilang, Bapak, aku akan menolong Bapak, tapi pemberkatannya di Merauke. Sudah, puji Tuhan, dari sana. Dan kalau bersaksi, kalau setiap ada KKR di sini, siapapun itu pendetanya, saya paling pertama datang. Saya bilang, Tuhan, saya bukan minta untuk Tuhan buka kasih saya anak, tidak, tapi Tuhan lawatlah kandungan saya. Terus di sini tahun 2016 di sini ada Pak Pendeta Gilbert Lumindong, KKR di lapangan Teis. Saya jam 5 sudah berangkat. Saya bilang dengan Pak Cik bilang gini, kita berangkat tempo biar dapat tempat yang depan. Dan puji Tuhan kita dapat tempat depan. Sedangkan sudah kita memuji Tuhan, sudah berdoa, pendeta sudah berdoa, pendeta saya lari ke depan, saya di bawah speaker sebelah kiri panggung. Saya bilang begini, Pak Pendeta bilang,
siapa yang mau punya anak tahun depan punya anak. Tapi saya dengan iman saya bilang, Tuhan, tahun ini pun saya hamil. Saya punya iman. Benar. Saya selang 1 bulan, puji Tuhan, saya positif. Dan saking saya bersuka cita dalam Tuhan, saya tidak tahu kalau hari Sabtu ini saya pikir hari Minggu. Saya datang ke sini, saya bilang, katanya Pak, kenapa gereja tidak buka? Itu saking saya bersuka cita karena saya dinyatakan positif hamil. Amin. Dan itu belum sampai di situ, Tuhan memproses iman saya. Saya periksa ke dokter, suami tidak ada, soalnya waktu itu suami di luar. Dokter bilang ini, ibu sudah hamil 2 minggu, tapi ada kista yang cukup besar, 7x7. Saya dalam Tuhan, apa ini yang kau rencanakan? Tapi saya balik lagi, Tuhan, apapun rencanamu itu indah bagi saya bilang. Dan Tuhan bilang, saya cuma bawa dalam doa, apapun itu penyakit yang tidak datangnya dari Tuhan, Tuhan akan musnahkan. Dan saya lawan itu. Dan berjalannya waktu, usia kehamilan 7 bulan, saya USG lagi ke dokter yang sama. Saya tanya dokter, bagaimana dengan kista saya? Dokter bilang begini, sampai cari 4 kali, dia putar-putar begini, ibu, kistanya tidak ada. Saya bilang, puji Tuhan, terima kasih Tuhan, engkau telah menghilangkan sakit penyakit yang tidak datangnya daripada engkau. Berjalan waktu pas mau melahirkan, itu pun Tuhan mau operasi. Jadi Pak, saya bilang, Tuhan, saya tidak mau operasi. Sedangkan waktu itu sudah lebih dari waktunya, emang bayi ini harus lahir, tapi gara-gara kepala masih di atas, dokter bilang, nanti kalau sampai jam 8 tidak lahir, bayinya dioperasi. Saya dengan iman, Tuhan, saya tidak mau operasi, biarkan anak ini lahir dengan normal, seturut dengan kehendak-Mu. Puji Tuhan, jam 8.15 seorang putri telah lahir di dalam keluarga saya. Itulah kesaksian yang selama saya mengikut Yesus, Amin. banyak sekali yang saya bersyukur kepada Tuhan, tidak ada habis-habisnya. Apapun yang Tuhan perbuat dalam kehidupan saya, indah pada waktunya buat saya. Amin. Terima kasih. Ya, terus itu anak siapa namanya? Divya Christine Sarana Mual, Dan anak itu udah umur berapa sekarang? 4 tahun setengah. 4 tahun setengah. Ya, luar biasa ya, Tuhan izinkan ibu dapat melahirkan anak itu 4 tahun setengah. Waktu melahirkan dia, usia ibu berapa? 36. Oh, 36 ya? 2016 Ya. sekitar 34 lah begitu. 34 ibu melahirkan lagi anak ini ya, melahirkan anak ini ya. Waduh, luar biasa. Itu usia yang ya sudah cukup sangat matang ya. Iya. Lahirnya anak sehat kuat ya. Iya. Nah, dan bagaimana dengan kistanya itu, terbuang juga, dibuang langsung? Puji Tuhan, saya cuma bawa dalam doa, Tuhan selamatkan saya punya anak, runtuhkan segala sakit penyakit yang datangnya tidak daripada Engkau. Saya cuma bawa dalam doa, setiap dalam doa, puji Tuhan, kista Tuhan sudah angkat, janin dan kandungan juga tumbuh dengan sehat sampai dengan Amin, lahir. amin. Terus perubahan apa yang ibu rasakan sekarang selama ikut Yesus? Banyak sekali, terutama damai, sukacita, sejahtera itu selalu. Dan saya ingat Tuhan mengajarkan kita untuk berbelas kasih. Itu yang saya ini, apapun yang kita punya, di situ orang lain juga ada berkat orang lain di situ. Itu yang saya, walaupun saya tidak melayani di altar, tidak apa itu namanya, tapi pelayanan saya itu maksudnya ya kita membantu orang-orang yang maksudnya yang kekurangan begitu dengan maksudnya kelebihan dari maksud Tuhan kasih berkat buat saya Ya. gitu. Ya, Tuhan ubah terus jadi mengasihi banyak orang. Amin. Ya. Enggak nuduh-nuduh orang ya, Iya. enggak menyalahkan orang.
Tuhan Yesus baik. Amin. Ya, terus apa saran ibu buat keluarga-keluarga penonton hari ini yang menyaksikan ibu? Apa sarannya? Ada tips sesuatu yang mau dibagikan? Silakan. Saran saya, ya biarkan Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Itu saja, maksudnya apapun yang kita kerjakan, kalau kita percaya dengan Tuhan Yesus, pasti dibuat akan berhasil. Iya, apapun yang kita percayakan semua hidup kita dengan Ya, Tuhan ya. untuk keluarga di seberang yang kalau belum percaya sama Tuhan, percaya dengan hati, Tuhan akan menyelamatkan saudara semua. Ya. Ya, demikianlah perbincangan saya dengan Ibu Kekasih. Nama kecil Ibu siapa? Orang panggil siapa? Ibu siapa? Saya kecilnya namanya, saya lupa nama kecil saya. Nah, ibu orang panggil Ibu apa? Kok lupa? Orang Ibu apa? Ibu apa? Ibu Dewi ke Ibu Santi ke Ibu apa? Kok lupa? Ibu Yatmi saja. Ibu Yatmi. Orang panggil Ibu Yatmi kan? Ya. Nah, oke, Ibu Yatmi, inilah kesaksian dari Ibu Yatmi dari Sulu, dari Karanganyar, Sulu, Jumantono, Jawa, Jawa, Sulu itu Jawa apa ya? Tengah. Jawa Tengah. Solo, Jawa Tengah. Ibu ini percaya dengan Tuhan. Inilah pengalaman pribadi dia dan isi hati dia untuk percaya dengan Tuhan dan berjumpa dengan suami yang sangat sayang dengan ibu ini dan dikaruniai anak. Saya sudah lihat anak ini ya kurang lebih hampir 5 tahun. Anak ini cantik, luar biasa, pintar, luar biasa. Tuhan Yesus baik buat Ibu Kekasih. Sekali lagi saudara kekasih dalam Kristus, saya banyak sekali siarkan saudara-saudara yang murtadin, yang pindah agama, beralih sama seperti saya, beralih dari berbagai macam suku. Hari ini saya berjumpa dari Solo. Inilah kesaksian beliau. Terima kasih bagi Anda yang menyaksikan dimanapun Anda berada. Salam sehat, kuat selalu bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin.